Selamat bergabung kembali dalam perkuliahan untuk mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan. Di sini saya perkenalkan, nama saya Tantik Sumarlin. Di sini saya akan menyampaikan untuk mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan ya, dengan menggunakan Accurate. Oke, baik, semuanya saja. Bisa langsung kita mulai untuk masuk ke dalam aplikasi Accurate. Jadi untuk Accurate di sini itu merupakan salah satu aplikasi dalam akuntansi. Jadi selain ada UBS ya, mungkin yang sudah dikenal, ada juga Mayop. Di sini juga ada Accurate ya. Jadi untuk Accurate itu lebih kompleks ya, juga banyak sekali fitur-fitur yang disediakan dalam Accurate. Nah, untuk memulai Accurate di sini kita bisa langsung aja kita ketikkan nama aplikasinya. Kalau belum tersedia di sini ya, kita masukkan aja namanya, inisialnya di awal dengan A ya. Accurate di sini yang kita pakai Accurate versi 5. Nah, mungkin ada yang sudah menggunakan versi yang lebih tinggi atau mungkin masih menggunakan versi 4 ya. Tapi pada dasarnya untuk cara kerja dari Accurate itu sama ya. Kita klik ini untuk Accurate-nya. Nah, di sini nanti akan muncul tampilan dalam Accurate ya. Di sini ada beberapa pilihan menu yang digunakan untuk mengolah data dengan menggunakan Accurate. Jadi di sini ada menu untuk membuat data perusahaan baru ya, new ya istilahnya. Kemudian di sini ada open ya untuk membuka data yang sudah pernah kita buat. Kemudian ini untuk membuka data yang terakhir ya kita buat. Lalu ada explore ya untuk data-data sampel perusahaan. Kemudian di sini untuk perbaikan data, dan ini untuk cadangan ya, backup data. Oke, karena kita akan membuat baru, kita pilih new atau buat data perusahaan baru. Lalu kita masukkan nama filenya di sini, lengkap dengan letak drive directory-nya. Kita bisa minta bantuan menu browse di sini ya. Kita minta bantuan menu dari browse untuk menentukan letak drive dan direktorinya. Jangan lupa di sini kita pilih lokal ya untuk pilihan opsinya. Di sini kan ada lokal dan juga ada mesin lain ya. Dan di sini kita pilih lokal. Lalu kita klik browse untuk menentukan letak drive dan direktorinya. Nah, misalkan untuk filenya di sini saya simpan di drive data ya, di drive data sini drive misalkan. Kemudian saya buat folder baru untuk menyimpan semua data-data dalam latihan Accurate. Misalkan sini nama foldernya saya kasih nama job Accurate ya. Ini kita aktifkan, kita buka, double klik ya, lalu kita masukkan nama filenya ya, pastikan sini sudah aktif di foldernya. Kemudian kita masukkan nama filenya, misalkan job 1 ya. Nah, kalau sudah, secara otomatis nanti aksesnya GDB nanti ya. Ekstensi yang disediakan dalam file Accurate itu adalah GDB. Kemudian kita pilih create. Kalau sudah, kita oke. Kita tunggu dulu ya, baru proses. Ini proses ya, bloknya ini warna hijau hingga penuh ya. Kita tunggu.
Oke, baik ya. Di sini nanti kita masukkan ya daftar pengguna dan kata kuncinya. Nah, untuk defaultnya ya. Defaultnya ini untuk penggunanya dan kata kunci sama, yaitu supervisor ya. Jadi kita masukkan, pengguna udah masuk ini, kata kuncinya kita masukkan juga supervisor. Karena sama, saya copy aja dari sini ya, jadi supaya tidak salah ngetik ya. Kalau sudah, kita oke. Oke, untuk persiapannya di sini ya, kita gunakan bahasanya bahasa Indonesia. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian tipe persiapan yang kita inginkan di sini, kita pilih persiapan standar ya. Jadi tahap awal kita gunakan persiapan standar dulu, baru nanti kedepannya kalau sudah menggunakan persiapan mahir. Oke, kita pilih dulu persiapan standar, kita klik lanjut. Kemudian di sini akan dipertanyakan apakah akan mau dibuatkan kode akun ya, dari perkiraan ya untuk perusahaan. Jadi sudah disediakan oleh akuratnya ya. Kita jawab yes ya, supaya nanti akurat membuatkan akun-akun yang sudah disediakan. Kita tunggu dulu, ini baru membuatkan data-datanya. Oke, baik ya, kalau sudah kita masukkan data perusahaan dari nama perusahaan dan alamatnya. Kita isi misalkan nama perusahaannya kita gunakan huruf kapital misalnya di sini. Misalnya PT Maju ya. Terus alamatnya misalkan Jalan misalkan kotanya di sini. Kalau sudah, tanggal tutup bukunya mau tanggal berapa? Di sini ya aku udah gunakan aja defaultnya 31 Desember 2020. Oke. Kemudian mata uang defaultnya IDR ya. Kalau misalkan mau nambahin lagi ya untuk mata uangnya, bisa di sini tekan tab ya di akhir ini, tambahkan ya. Kita klik lanjut dulu. Kemudian di sini kita masukkan saldonya ya, saldonya tadi untuk tutup bukunya 31 Desember ya. Oke, misalkan sini mau diisi saldonya enggak, kalau enggak kita lewati aja, pilih lanjut ya. Kemudian kita masukkan nama pelanggan dan pemasoknya. Nah, di sini pelanggan yang disediakan pelanggan umum. Ya, pelanggan umum biasanya nggak ada saldo di sini ya. Saldo sini nanti kalau pelanggan dicatat sebagai piutang ya. Ya, kalau umum kan kita nggak mungkin ngasih piutang pada pelanggan umum ya. Misalnya kita mau membuat catatan pelanggan baru ya, ini kita enter. Kita masukkan misalkan pelanggan barunya Toko Setia misalnya di sini ya. Lalu kita masukkan nilai saldonya, misalkan nomor fakturnya, tanggal untuk saldonya ya. Tadi tutup bukunya 31 Desember ya. Kemudian saldonya misalkan piutangnya untuk Toko Setia sebesar misalnya 3 juta ya. Kalau udah oke. Mau buat lagi ya kita enter lagi di sini gitu ya. Oke ya, paham ya. Kalau bisa lanjut ya, kita klik lanjut. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, saya kira ya. Kemudian mengisi data pemasok ya, mengisi data pemasok di sini. Untuk pemasoknya kita masukkan pemasok umum ya. Kemudian saldo awalnya. Kalau pemasok ada saldonya berarti hutang ya. Nah, di sini kita tambahkan pemasok baru. Misalkan PT Jaya ya. Oh ya, hurufnya ini kapital.
Kemudian saldonya kita masukkan ya untuk nomor faktornya, misalkan eh, kita buat bebas ya nomornya, kemudian tanggal tutup bukunya, tanggal pembukuannya, lalu kita masukkan saldonya berapa misalnya. Kalau ini hutang ya, jadi kalau pemasok itu berarti pengadaan barang perusahaan punya hutang ya. Kalau sudah oke ya, mau nambah lagi yang terlagi sini gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita klik lanjut kalau sudah. Nah, di sini akan dipertanyakan untuk metode persiannya. Untuk metode persian sini kita menggunakan rata-rata atau FIFO ya. Oke, kita pilih dulu FIFO ya, first in first out. Jadi barang yang ada pertama ini nanti yang akan dijual lebih dahulu. Kita klik lanjut ya kalau sudah. Oke, lalu kita masukkan data barangnya. Nah, untuk data barang ini jika perusahaannya merupakan perusahaan dagang ya. Sementara kita lewat dulu untuk data barang ya. Kita pilih lanjut. Nah, di sini kita masukkan data untuk jasa. Jika perusahaannya perusahaan jasa, nah jasanya apa saja. Nah, di sini nanti bisa kita masukkan atau mungkin kita masukkan melalui menu ya. Menu dari upgrade yang sudah disediakan. Kita bisa lewati dulu juga nih ya, kita klik lanjut. Sudah kita klik selesai. Nah, di sini menu-menu yang ada dalam Accurate ada menu buku besar. Ini buku besar ada daftar akun. Tadi kita lihat daftar akun yang sudah dibuatkan oleh Accurate ya ini ya. Ini daftar akun tadi yang sudah dibuatkan oleh Accurate. Nah, di sini kita bisa melakukan pengeditan ya, kata mungkin penambahan akun baru. Jadi seperti misalkan untuk akun dari misalnya nih ya kas besar ini mau kita ganti namanya misalkan dengan kas di tangan. Jadi kita seleksi dulu nama akunnya. Kemudian sini ada menu yang disediakan ada baru. Di baru kalau membuat rekening baru ya. Ubah untuk melakukan pengeditan, hapus untuk menghapus ya. Karena kita akan melakukan pengeditan ya kita pilih ubah ini ya. Dan tadi nama akunnya nih ya yang kita ganti menjadi kas di tangan misalnya ya. Atau kas perusahaan. Oke, yang lainnya tetap kita oke. Nah, ini kan belum berubah ya. Kita klik ini ya, perbarui untuk refresh ya. Nah, sekarang sudah berubah. Ini kalau misalkan melakukan pengeditan ya. Kemudian kalau misalkan kita mau menambah akun baru ya. Untuk menambah akun baru, di sini kita bisa pilih baru ya. Nah, misalnya kita akan membuat akun baru. Misalkan kita akan membuat akun namanya perlengkapan toko ya. Nah, tipe akunnya untuk perlengkapan itu kan masuk kategori Aktiva Lancar ya kalau perlengkapan ya. Jadi kita cari Aktiva Lancar. Nah, ini Aktiva Lancar lainnya ya. Kemudian nomor akunnya kalau Aktiva itu kan diawali dengan 1 ya. Nah, ini 1 misalkan Aktiva Lancar perlengkapan ya, misalkan sini 5. Nah, ini kita akan bahkan aja embel-embelnya belakang untuk mengantisipasi kalau ada data yang sama. Kemudian namanya di sini perlengkapan.
Misalkan perlengkapan kantor ya. Lalu mata uangnya IDR ya, rupiah. Nah, sini masuk bagian dalam akun Aktiva Lancar ya. Akun perlengkapan ya. Di sini akun perlengkapan nomornya 1300 ya. 1300. Jadi kita buat 11 ya untuk mengantisipasi data sama. Apakah ada saldonya? Kalau nggak ada ya kita lewati ya. Oke. Ya, ini kan belum muncul ya 1300 tadi ya. Nah, ini kita refresh ya, refresh, perbarui. Nah, sudah muncul datanya di sini. Itu ya. Ini kalau misalkan akan membuat akun baru dan menghapus akun yang memperbaiki akun yang sudah ada. Kalau menghapus ya tinggal kita seleksi kemudian pilih hapus gitu ya. Mau dihapus mana? Tinggal kita seleksi pilih hapus. Oke ya, sampai di sini bisa dimengerti ya, bisa dipahami. Oke baik, selanjutnya tadi untuk akun ya. Jadi untuk akun ini tadi dari menu buku besar ya, daftar akun. Nah, ini laporan keuangan kalau sudah ada data keuangannya ya. Ini bisa kita lihat ya. Misalkan laporan keuangan dari neraca. Neraca pertanggalnya tadi periodenya bulan tahun 2020 ya. Nah, misalkan bulannya kita buat bulan Januari ya. Sampai dengan karena belum ada data ya kemungkinan nanti hasilnya juga datanya belum banyak ya. Coba kita oke dulu. Ini ya belum ada datanya Januari yang 2020 ya. Oke, tadi baru ada cuma piutang dan hutang aja ya. Jadi kan Desember ya, Desember 2020 ya. Buat ini tanggalnya kita buat, tadi saldonya kan 31 Desember ya. Oke. Desember 2020. Tutup bukunya tadi ya. Oke. Ini baru muncul piutang dan hutangnya. Tadi kan baru diisi piutang sama hutang ya, yang lainnya kan belum ya. Oke, ini tadi contoh neraca ya. Kalau misalkan kita mau melengkapi data yang lain ya, ini kan untuk jurnal belum kita bahas ya. Untuk melengkapi data yang lain, misalnya kita akan melengkapi data perusahaan ya, masuknya bisa menu persiapan lalu pilih info perusahaan ya. Kalau mau melengkapi data perusahaan, dari menu persiapan kita pilih info perusahaan. Nah, ini kita klik. Kemudian kita masukkan data perusahaannya. Misalkan kode posnya ya, misalkan kode posnya ini berapa. Lalu ada nomor teleponnya. Lalu data-data yang lain ada periode akuntansinya ya, mungkin mau diperbaiki ya. Tadi kan tahun pembukaannya 31 Desember. Ya, ini untuk kode pajaknya dan juga kantor cabangnya. Ini kalau mau mengatur perbaikan data perusahaan. Atau mungkin mengatur daftar pelanggan dan daftar pemasok ya. Ini daftar pemasok misalnya ya. Ini datanya mau dilengkapi misalkan ya PT Jaya tadi ya. Mau dilengkapi ya, pilih ubah. Kalau baru berarti bikin baru lagi. Jadi kita masukkan, mungkin tadi belum ada alamat, mau tambahkan alamatnya.
Oke ya, kita oke. Nah, ini tadi datanya kita refresh ya. Kalau misalkan menambahkan daftar pelanggan ya pilih nih daftar pelanggan. Ya, caranya sama. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Mungkin ada yang mau tanyakan dulu mungkin ya. Silakan. Tidak ada ya. Ini daftar pelanggan, sama caranya kalau mau melakukan perbaikan mungkin berubah, jadi nambah data alamat misalnya. Ini ya, dan seterusnya data lain mungkin mau akan dilengkapi. Kalau sudah kita oke ya, kita refresh, perbarui. Itu tadi ya untuk kelengkapan datanya. Nah, sampai sini ada yang dulu. Untuk mengakhiri accurate ya, bisa kita klik langsung close di sini ya. Mau tutup data, yes ya. Apakah membuat backup datanya? Kalau membuat backup data ya pilih yes. Kalau sudah backupnya selesai, oke. Nah, tadi cara menggunakan accurate untuk tahap awal. Kalau misalkan kita mau membuka data yang tadi sudah pernah dibuat ya, kita masuk accurate lagi. Nah, di sini kita pilih open ya. Open. Nah, di sini pastikan pilih lokal. Kalau kita seleksi datanya yang tadi sudah disimpan di drive E ya, drive E di folder job. Nama filenya kita seleksi open. Nah, ini untuk membuka data yang sudah pernah disimpan. Oke. Kita tunggu dulu. Untuk passwordnya ya, ini sama dengan penggunanya, ini saya copy aja. Nah, kita bisa mengganti juga untuk penggunanya dan juga passwordnya. Ini misalkan kita mau mengganti penggunanya, ini bisa pilih profil pengguna. Jadi kan supervisor ya, penggunanya mau diganti apa. Ya, ini kata kuncinya mau diganti apa. Atau mungkin mau mengganti kata kuncinya aja, pilih ubah kata kunci. Kata kunci lama apa, ini supervisor ya, baru menjadi apa. Ini untuk kata kunci baru konfirmasi 2 kali. Itu ya kalau misalkan mau mengganti kata kuncinya. Oke, sampai di sini kita dulu untuk pertemuan pertama. Cara menggunakan accurate ya untuk pemula ya, pertama kali masuk menggunakan accurate. Silakan bisa dicoba dan bisa dipraktekkan langkah-langkahnya di sini. Kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya ya, pertemuan kedua, pembahasan mengenai accurate berikutnya. Oke, kita tutup untuk accurate-nya. Kita jawab yes di sini. Mau di backup lagi, kalau backup lagi ya jawab yes. Kalau tidak ya jawab penuh saja. Kita akhiri untuk pertemuan pada hari ini ya. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Sukses juga untuk semuanya.